Oke, baik rekan-rekan semua. Di kesempatan kali ini saya akan menerangkan atau sharing sedikit tentang yang namanya elevator pitch. Ya, elevator pitch itu kalau dari bahasa elevator itu biasa ya. Kalau kita mau naik ke gedung yang tinggi, kita naik elevator gitu biar nggak capek. Ya, ini juga sama. Elevator pitch di sini gunanya adalah bagaimana kita bisa menghemat waktu. Pitch atau pitching, ya, itu kan secara artinya dia tuh kayak ngelempar sesuatu, meyakinkan sesuatu. Jadi sering banget istilah ini dipakai sama orang-orang marketing, orang-orang yang bergerak di bidang startup gitu ya. Jadi kalau dia lagi mau melakukan atau meyakinkan investornya untuk invest di bisnisnya, maka mereka akan bilang bahwa saya lagi pitching nih. Wah, saya lagi pitching. Dengan tahu istilahnya, kalian juga akan ngerti ya yang dimaksud itu apa gitu. Jadi elevator pitch adalah bagaimana bisa meyakinkan orang, melempar sebuah ide atau menawarkan ke sesuatu ya, ke investor, ke pihak lain dengan cepat. Itu yang disebut dengan elevator pitch. Nah, singkatnya, elevator pitch adalah how to impress people, ya, bagaimana caranya untuk membuat orang terkesan dalam 30 dan 60 detik gitu ya. Kenapa sih Pak harus 30 dan 60 detik banget gitu? Logikanya sederhana gini, orang makin sukses, waktunya makin sedikit. Orang makin banyak duit, makin sibuk, waktunya nggak ada. Bukan berarti, jadi gimana Pak? Jadi orang-orang yang nggak banyak duit dan nganggur, waktunya banyak dong. Bisa dibilang begitu. Ya, bisa dibilang begitu. Orang kalau waktunya banyak gitu ya. Gue mau nongkrong, bisa, ini bisa, ini bisa. Wah, lu nggak punya kesibukan lain gitu. Tapi kalau dia memang sibuk ya banyak bisnisnya mungkin atau banyak yang dikerjain, waktunya nggak banyak. Nah, kalian kan selalu ingin menjual sesuatu ke orang yang punya duit. Kalian ingin menjual sesuatu ke orang yang punya prospek, ya nggak? Maka orang-orang ini yang kemungkinan kantongnya tebal, waktunya nggak banyak bos. Karena waktunya nggak banyak, kamu harus bisa ngomong dengan singkat dan dapat maksudnya apa. Itulah yang dimaksud dengan elevator pitch. Nah, ini analoginya. Elevator pitch itu dianalogikan adalah kalau kamu sebagai orang yang membawa tas itu, katakanlah kamu lagi masarin sesuatu, ingin ketemu orang yang pakai dasi itu, gitu ya. Kadang-kadang kamu udah telepon nih, halo kantor ini ya, saya bisa bicara dengan bapak ini, nggak disambungkan. Mohon maaf, dari mana? Ada keperluan apa? Gitu ya. Biasanya kita kalau udah nanya sekretarisnya, nggak bikin janji, atau tiba-tiba datang ke kantornya, kemungkinan kita ditahan sama sapam. Nggak bisa ketemu sama dia. Jadi cara yang kita bisa lakukan adalah kadang-kadang kita ngelihat, orang ini yang mana sih? Oh, datangnya jam berapa sih? Begitu tahu, oh ada orangnya. Dia masuk lift, kamu buru-buru juga masuk lift. Klik, gitu ya. Nah, kesempatan kamu ngomong sama dia kan cuma di dalam lift itu doang. Ya, kalau memang kebetulan lantainya adalah lantai puluhan gitu ya. Kalau lantainya ternyata cuma lantai 5 kan butuh waktunya harus cepat banget. Nah, elevator pitch ini ngajarin kita bagaimana kita ngenalin diri kita. Ngenalin apa yang kita lakukan. Dan apa yang unik dari yang kita lakukan sehingga dia tertarik lebih jauh tentang kita. Apakah di dalam lift itu harus terjadi deal? Bisa iya, bisa enggak. Nah, di gambar ini nih nice to have banget terjadi deal. Pada kenyataannya nggak semua deal langsung terjadi di situ gitu kan. Paling nggak dia dapat good impression dari kamu. Oke. Nah, gimana caranya dapetin good impression? Untuk dapetin good impression, kamu harus punya atau menemukan good angle. Kamu menemukan sudut pandang yang bagus. Angle itu kan itu ya, artinya sudut pandang ya. Jadi kalau dibahasain susah adalah alasan atau cara seorang untuk masuk meyakinkan orang lain. Nah, jadi ini cara nih atau alasan orang lain untuk masuk meyakinkan orang lain melalui sebuah informasi dengan ngebaca atau ngelihat needs-nya dari kebutuhan orang itu. Oke, hari ini mungkin yang mengikuti mata kuliah ini punya alasan beda-beda. Aduh, saya tertarik dengan elevator pitch karena saya pengen jualan. Saya tertarik dengan elevator pitch karena saya pengen ketemu orang baru, teman baru, dan saya pengen bisa langsung temenan dengan cepat. Ya, saya ingin tahu elevator pitch karena saya lagi ngedeketin orang, gitu, belum pernah ngobrol, dan gue pengen sekali gue ketemu kasih impresi yang bagus. Oke, semua orang punya alasan yang beda untuk belajar elevator pitch. Karena elevator pitch itu memang sebenarnya tidak melulu harus tentang jualan, ya, tapi adalah bagaimana dia bisa meyakinkan orang lain lewat informasinya dengan dia ngebaca needs-nya apa. Needs orang beda-beda loh, ya.
Ada orang, perhatiin ya, kalau kita jalan-jalan ke mall, kemudian di mall ada pusat kebugaran gitu ya. Saya sebut aja brandnya depannya C dan F gitu ya. CF gitu. Kalau kita datang kan baru naik eskalator, ketemu tiba-tiba kalau ternyata ini temunya orangnya udah cukup kurus gitu ya, nggak kegemukan, dia tinggal nanya, Kak mau tambah bugar nggak, mau dibentuk nggak Kak gitu ya. Atau misalnya kebetulan yang ketemu orangnya rada cabi dikit, dia akan nanya beda, Kakak mau nurunin berat badan nggak Kak gitu ya, misalnya Kak mau paket diet nggak Kak. Orang bisa beda-beda, barangnya sama tapi cara dia masuk beda-beda. Oke, cara dia masuk beda-beda. Itulah yang disebut dengan angle. Nah, sama juga teman-teman, kalau kalian lagi jualan combro nih, paling gampang combro aja ya, karena di Sunda combro itu adalah oncom di jero gitu ya. Kita kan bisa ngebuat combro kita itu beda dari angle yang kita tawarkan ya. Jadi orang bisa tertarik karena combronya, karena rasanya gitu ya. Ternyata combro tuh rasanya nggak gini-gini doang loh. Ternyata combro tuh hari ini ada yang rasanya vanilla, ada yang rasanya strawberry, ada yang rasanya green tea, siapa tahu. Ada variannya. Combro bicara level kepedasan udah kayak keripik gitu ya. Orang bisa jadi tertarik. Atau ukurannya, size, atau yang menarik kemasannya gitu ya. Atau jangan-jangan combro dengan warnanya. Saya selalu ingat dengan somai pink itu ya. Kenapa sih somainya jadi happening gara-gara pink? Dan kemarin belum lama juga ada orang jualan bakso dan danannya udah kayak bankers. Pakai jas, pakai dasi. Oh, setiap dia jualan dikerubutin sama orang-orang serius. Ya, karena dia punya sesuatu, punya angle yang orang lihat. Atau jangan-jangan combronya sama tapi ada toppingnya. Mau topping apa nih? Gitu ya. Sama kalau kita beli boba-bobaan atau chat time kan juga sama ya. Belinya sih harganya udah terstandar, tapi begitu kamu bilang saya mau pakai boba dong, saya pakai topping ini dong, harganya bisa naik gitu ya. Nah, bisa juga harganya, bisa juga servisnya. Ini adalah contoh bagaimana kamu menemukan angle. Supaya kamu dapat angle, kamu harus nyelam. You need to go deep. Kamu harus nyelam banget ya. Kamu harus pergi ke detail banget untuk dapetin angle-nya apa. Orang itu sukanya apa? Misalnya dia suka bola. Kamu harus dalamin lagi. Dia itu suka bolanya liga apa? Liga Inggris apa Spanyol atau Italia? Nah, kalau perlu klubnya apa? Kalau perlu lo tahu strikernya siapa? Gitu ya. Itu adalah cara menemukan angle. Kamu harus tahu kedalaman dia. Atau kalau dia suka pakai brandnya apa? Nah, itu salah satu angle-nya. Nah, teman-teman, inilah sebetulnya yang dimaksud dengan elevator pitch dan inilah langkahnya. Tadi kita udah sama-sama tahu bahwa elevator pitch adalah bagaimana meyakinkan orang hanya dengan 30 sampai 60 detik. Oke. Gimana orang bisa yakin? Dengan membaca needs-nya. Kenapa needs-nya kebaca? Dengan membaca angle-nya. Orang itu sukanya apa? Kebaca needs-nya dari angle-nya. Dari situlah kamu masuk dan kamu menerapkan yang namanya elevator pitch ini. Elevator pitch, step-nya terdiri dari 4. Pertama adalah who are you? Kamu harus memperkenalkan diri, kamu tuh siapa? Oke, itu yang pertama. Kedua, kamu harus bilang what do you do? Atau kamu melakukan apa? Kamu bisanya apa? Kompetensi kamu apa sih? Lu jagonya di mana? Jadi nggak cuma cukup bahwa, halo nama saya Abdul, ya saya seorang copywriter. Nggak cukup. Copywriter yang gimana? Ya. Atau saya seorang digital marketer. Digital marketer tuh banyak banget. Ada yang jago SEO, ya, ada yang jago copywriting-nya, ada yang emang jago ngeblas di email, ya, ada yang jago bikin kontennya, bikin fotonya, itu bagian semua dari digital marketing. Ya, selanjutnya makanya kamu perlu tahap yang ketiga, what makes you unique. Jadi apa sih yang ngebuat kamu unik? Jadi kalau kamu seorang copywriter, uniknya di mana? Kalau kamu seorang fotografer, fotografernya khusus apa? Saya adalah fotografer yang khusus untuk moto kuliner, Pak. Ada loh, yang memang jagonya di kuliner. Ada juga seorang fotografer yang spesialisnya ya, bikin company profile. Ada fotografer yang spesialisnya adalah untuk nikahan. Dan ini beda. Orang yang jago dan biasa foto untuk angle nikahan, itu nggak sama orang yang biasa foto untuk kuliner. Beda banget. Karena untuk nikahan dia udah tahu nih, oh abis ini fotonya cincinnya ya, pas tangannya lagi digenggam gitu ya. Atau ada yang ngambilnya tuh dari, diangkat ya buku nikahnya gitu ya. Angle-nya pas dia lagi sungkem,
Angle-nya udah dicari semua karena dia memang expert di situ. Sama juga dengan kuliner. Ada yang dia fotonya dari dekat gitu kan. Kan teman-teman selalu tahu ya, di balik foto yang indah terdapat fotografer yang menderita sebetulnya, yang sampai dia nungging-nungging segala macam. Itu yang ngebuat what makes you unique. Oke. Kemudian yang keempat, ternyata unik aja nggak cukup gitu ya. Kamu harus tahu how you do it, bagaimana kamu bisa melakukan itu, dan bagaimana yang kamu lakukan itu punya efek buat perusahaan. Misalnya gini, kamu bilang, Pak, saya adalah Yunia dan saya orang yang sangat ahli digital marketing. Apa yang membuat kamu unik, Yunia? Saya itu jago bikin SEO. Jadi semua website atau landing page yang saya buat itu bisa naik ke atas, paling tinggi gitu ya. Terus, how does it affect? Bagaimana efeknya, Pak? Jadi kalau orang ngetik di Google, misalnya ngetiknya adalah mencari kuliner, mencari laundry murah, mencari apapun, ya nama toko Bapak saya pastiin paling atas, tanpa perlu Bapak beriklan. Oke? Jadi kamu bilang gitu, how you do it? Saya bisa mainin SEO, dan apa efeknya? Setiap orang nyari dengan kata kunci ini, Bapak nomor 1, tanpa perlu Bapak beriklan. Kalau beriklan, mungkin Bapak bayar reguler. Tapi dengan SEO, saya maintain ini bisa naik. Efeknya apa? Kemungkinan orang engagement-nya jadi tinggi, yang mengunjungi jadi tinggi, ya. Akhirnya apa? Conversion-nya jadi tinggi. Orang akhirnya jadi mau beli. Oke, saya ulangin lagi ya. Jadi esensi dari elevator pitch adalah kamu harus kenalin diri siapa kamu bisa apa kompetensinya, dan kompetensi kamu itu harus dibandingin sama orang lain. Kenapa harus dibandingin? Biar ketahuan uniknya di mana. Oke? Dan bagaimana kamu bisa mewujudin keunikan itu dan apa efeknya? Jadi ada 4 nih. Who are you? What do you do? What makes you unique? How do you do it? And who does it affect? Oke? Jadi itu kata kuncinya. Teman-teman silakan praktekin di 4 hal ini agar bisa melakukan elevator pitch sesuai dengan kebutuhannya yang hari-hari ya, baik di kampus maupun dunia profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.